lagi adalah terkait dengan juknis yang terbaru, yaitu pada poin 8. Dan ini juknis ini insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa di-sharing oleh tim publikasi PPDB. Kemudian prinsip PPDB juga sama Bapak Ibu seperti tahun kemarin, cuma sekarang ditambahkan di sini sumbernya dari mana terkait dengan objektif, transparan, dan akuntabel ini. Kemudian persyaratan calon peserta pada prinsipnya sama Bapak Ibu, tidak ada perubahan, ya, di mana lulusan sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau lulusan tahun sebelumnya. Peserta didik lulus ujian kesetaraan program paket B atau berjalan atau pada tahun sebelumnya. Ini bagi PKBM atau pesantren yang tidak melaksanakan pendidikan formal. Wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia, ini sama ya Bapak Ibu ya. Calon peserta didik baru kelas 10 SMA SMK harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Berarti ya itu. Nah, ini patokannya. Insya Allah kalau di SMA SMK mungkin jarang ya, tetapi kalau di SLB mungkin banyak ini. Gitu. Kemudian dari sisi persyaratan juga tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi yang perlu jadi catatan bahwa kelulusan SMP itu akan diumumkan tanggal 8 Juni, sedangkan PPDB kita tahap ke-1 itu mulai tanggal 6. Sehingga jangan heran ketika ada peserta didik yang mendaftar hanya menggunakan kartu peserta ujian. Gitu ya, karena mungkin belum mendapatkan surat keterangan lulus. Ini wabil khusus pada tahap ke-1. Untuk yang lainnya sama Bapak Ibu, nanti untuk yang perubahan akan saya detailkan di berikutnya. Kemudian nah di sini ada tambahan sedikit, yaitu terkait dengan surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Sekarang ada tambahan yaitu titi mangsa perpindahan paling lama 3 tahun. Dari mana 3 tahunnya? Mungkin kalau kita melihat di slide sebelumnya berdasarkan tanggal 1 Juli penentuan usia, boleh kita berpatokan ke situ. Kemudian yang kedua, diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas. Artinya, perpindahan tugas itu sah ketika ada tanda tangan dan stempel daripada perusahaan. Berarti, kalau yang seperti jual cilok gitu ya, asalnya dari Cirebon pindah ke Karawang, nah itu nggak bisa. Kecuali kalau ciloknya mungkin franchise, ya, dan dia ditugaskan di Kabupaten Karawang, mungkin itu bisa kalau ada surat resmi dari kantor atau lembaga perusahaannya. Kemudian perpindahan tugas orang tua atau wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota. Perpindahan tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahan lebih dari 6 km. Nah, ini harus jadi catatan Bapak Ibu untuk kuota jalur perpindahan tugas orang tua. Berikutnya adalah identitas kependudukan. Pada prinsipnya identitas kependudukan ini sama, ya, tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi ada highlight yang perlu kita menjadi garis besar. Tahun kemarin kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga, banyak sekali yang KK baru 1 bulan, 2 bulan, gitu ya. Nah, tahun ini coba kita lebih berkomitmen lagi bahwa KK itu diterbitkan minimal 1 tahun. Ya, kalau perubahan itu misalkan ada perpindahan tempat duduk, tempat tinggal dan lain sebagainya, perpindahan alamat. Tapi kalau pencetakan, walaupun baru 1 hari, kalau misalkan dicetak ulang karena ada yang meninggal atau yang keluar karena dia sudah berumah tangga atau yang lahir baru, nah itu tidak ada masalah walaupun baru dicetak 1 hari. Kenapa? Karena cetakan yang terdapat pada kartu keluarga tidak menjadikan patokan ya dikeluarkannya pertama kali kartu keluarga tersebut. Oke, nah tetapi yang perlu saya tekankan dalam hal identitas kependudukan ini adalah setiap tahun kita selalu merasakan ya permasalahan-permasalahan kependudukan ini. Maka kami sangat berharap teman-teman di satuan pendidikan bisa mensosialisasikan secara masif dan terstruktur
menyampaikan kepada teman-teman masyarakat dan calon peserta didik bahwa kakak tolong segera sedini mungkin dikonsolidasikan dengan capil atau kecamatan untuk disinkronisasikan ya melalui dukcapil.kemendagri.go.id. Supaya apa? Supaya datanya segera masuk ke Pusdatin dan aplikasi PPDB bisa membaca nomor kartu keluarga tersebut. Nah, ini selalu terjadi ya. Jadi kami titip sekali ini terkait dengan sosialisasi nanti tolong ditekankan. Kemudian highlight berikutnya Bapak Ibu. Kemarin ini nggak ada penegasan ini. Nah, sekarang ditegaskan lagi untuk membentengi kita di satuan pendidikan. Kartu keluarga yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Tolong Bapak Ibu ya di highlight, ini paling singkat 1 tahun. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kakak yang baru 5 bulan itu boleh. Ya, di sini aja yang 1 tahun saja ada catatannya, ada highlightnya. Penjelasannya adalah bagi pendaftar jalur afirmasi KTM, ya ingat afirmasi KTM, kondisi tertentu, perpindahan tugas orang tua wali, anak guru, prioritas terdekat bagi SMK, dan zonasi bagi SMA harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, kesesuaian antara kecamatan pada kartu keluarga dengan kecamatan sekolah asal pada saat siswa kelas 9 ya di SMP-nya. Kemudian yang kedua, kecamatan pada kartu keluarga berada pada kecamatan daerah irisan atau berbatasan dengan kecamatan sekolah asal pada saat kelas 9. Saya yakin Bapak Ibu memahamilah untuk ini ya. Dibuktikan dengan alamat domisili calon peserta didik pada buku rapor semester 5 dan 6. Gitu ya. Dari kita bisa melihat nanti dari rapor semester 5 dan 6 dia sekolahnya SMP-nya di mana? Oh, kecamatannya misalkan A. Kartu keluarganya misalnya kecamatannya D karena mendekati dengan sekolah yang dituju. Nah, ini tolong menjadi catatan ya. Yang keempat adalah ketentuan nomor 1 sampai 3 hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik lulusan tahun 2023. Kalau yang sebelumnya itu ini tidak berlaku. Baik, selanjutnya. Nah, di persyaratan KTM juga tidak ada perubahan signifikan sebenarnya, tetapi ada tambahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dokumen ketidakmampuan terdiri dari kartu program Keluarga Harapan atau PKH, KKS, KIS, KBS, KBS itu kartu beras sejahtera Bapak Ibu, kemudian KSM, KIP atau bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Artinya ketika ada keputusan daerah yang dikeluarkan terkait dengan ketidakmampuan, mungkin Karawang, Subang, Purwakarta akan berbeda. Nah, ini harus menjadi catatan buat kita bersama. Yang kedua, bagi pemilik kartu Indonesia Sehat harus melampirkan kartu keluarga sejahtera. Bu Rizka bisa tolong dibantu feedback dari peserta. Baik, terima kasih. Artinya bahwa tidak semua pemilik KIS itu bisa mendaftar jalur KTM. Ya, tetapi yang mendaftar pakai KIS harus melampirkan KKS. Kemudian yang berikutnya, jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan dan membuktikan ketidakmampuan dengan yang pertama adalah terdaftar pada data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial atau data non DTKS. Misalkan di DTKS tidak terdaftar, di non DTKS juga tidak ada. Tetapi memang bahwa peserta didik itu adalah misalkan keluarga miskin baru yang terdampak akibat bencana alam atau bencana sosial atau kondisi tertentu lainnya. Itu bisa melampirkan persyaratannya bisa menggunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu.
Tetapi surat tersebut dari KBS Cimanggu. Bisa tolong dibantu. Jalan kene. Baik, kita lanjutkan. Tetapi harus disertai dengan surat berita acara dari kelurahan tentang warga masyarakat yang layak diajukan data terpadu kesejahteraan dinas sosial berdasarkan hasil musyawarah kelurahan atau data usulan terakhir dari keluarga ekonomi tidak mampu dari kelurahan. Itu Bapak Ibu ya. Ya, ini teman-teman mungkin di sekolah sudah pada paham terkait dengan pengecekan PIP ya. Kemudian selanjutnya SPTJM atau Fakta Integritas Orang Tua. Ini harus ya menyatakan data calon peserta didik asli. Format SPTJM dapat diunduh nanti di web BPDB-nya dan dibubuhi materai dan ditandatangani oleh orang tua. Persyaratan usia tadi sudah saya sampaikan ya. Sudah sangat jelas. Kemudian persyaratan bagi lulusan luar negeri, mungkin bagi teman-teman sekolahnya yang menerima dari luar negeri, tolong diberikan highlight-nya bahwa sama ini seperti tahun kemarin. Ingat kalau yang mau mendaftar ke SMA harus ada rekomendasi dari bidang pendidikan menengah. Sedangkan kalau bagi yang mau ke SMK harus ada rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah, persyaratan peserta didik bagi SLB. Ya, tolong ini bagi teman-teman SLB ya, karena linknya juga berbeda untuk pendaftaran dan persyaratannya juga mungkin sedikit berbeda dengan SMA dan SMK. Ini bisa dipelajari lebih detail, terutama terkait dengan penilaian khusus dari para pakar psikolog ya atau tenaga medis ya. Saya yakin ini dari teman-teman SLB sudah sangat familiar dengan ini. Kemudian peserta didik non formal dan informal. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Contoh yang peserta didik non formal itu seperti apa? Contoh misalnya pesantren, tetapi dia tidak mengadakan pendidikan formal. Ya, kurikulumnya itu. Maka si siswa tersebut itu harus sudah memiliki ijazah kesetaraan program paket B. Gitu ya, itu. Atau ya lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan. Itu. Dan ya bukan atau dan, artinya bahwa dua ini jika yang kedua sekolah mengadakan hal tersebut. Jalur juga tidak jauh berbeda Bapak Ibu, sama ya. Nah, di sini di jalur dan kuota. Untuk SMA tidak ada perubahan yang signifikan Bapak Ibu, sama ya. Di sini KTM 12%, PDBK atau disabilitas CIBI itu 3%, kondisi tertentu 5%. Nah, kemudian untuk yang lainnya prestasi itu 25% dibagi 2, prestasi rapot dan kejuaraan. Nah, kejuaraan dibagi 2, akademik dan non akademik. Nah, terkait dengan kuota prestasi, kami kemarin sudah menyerahkan permohonan panitia ya sama PPID. Nah, besok lusa adalah permohonan SK kuota dari satuan pendidikan karena tahun ini harus sudah di SK-kan ya, harus di SK-kan oleh satuan pendidikan terkait dengan kuota. Nah, kami titip Bapak Ibu di wilayah 4, tolong untuk jalur prestasi SMA khususnya, ini tolong yang proporsional Pak dalam menentukan kuota ya, jalur rapot dan kejuaraan. Jangan sampai terlalu timpang antara presentasinya antara kedua porsi ini, antara rapot dengan kejuaraan. Ya, karena tahun kemarin kami menemukan ada yang misalkan kuotanya prestasi itu 100 orang, tetapi prestasi rapot cuma 5 orang, sisanya kejuaraan atau kebalikannya. Nah, itu mohon untuk dikaji ulang, ya. Kita coba buat lebih seproporsional mungkin. Ya, sehingga tidak ada yang dirugikan dari teman-teman calon peserta didik. Kemudian perpindahan tugas 5%, zonasi 50%. Nah, ini terkait dengan kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu sama seperti tahun kemarin. Nah, layanan PPDB ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu. Petugas penanganan COVID-19, korban bencana alam atau sosial yang dapat mengganggu kelancaran PPDB peserta didik.
Nah, ini tolong dituangkan di dalam SOP Satuan Pendidikan Bapak Ibu, termasuk yang tadi kuota ini juga dituliskan di dalam SOP Satuan Pendidikan. Kemudian untuk SMK. Nah, Bapak Ibu untuk SMK juga tolong diperhatikan terkait dengan kuota, dan nanti juga SK-nya juga tolong segera dibuatkan. Yang lain pada prinsipnya buat saya sama ya Bapak Ibu ya, tidak ada perubahan, dan memang tidak ada perubahan, tetapi perlu saya highlight terutama di jalur prestasi. Di jalur prestasi itu 65% dibagi dua, yaitu rapot dan kejuaraan, sebesar rapot 60%, kejuaraan 5%. Nah, di dalam rapot ini Bapak Ibu untuk SMK mau negeri ataupun swasta itu dibagi dua, yaitu ada persiapan kelas industri sebesar 35% dan umum 25%. Ini sama seperti tahun kemarin. Tetapi perlu saya highlight bahwa masih selalu ada yang bertanya, Pak, kita nggak punya kelas industri, apakah harus mengadakan? Harus, wajib, karena judulnya juga adalah kuota persiapan kelas industri. Bukan harus sudah kelas industri, tapi persiapan. Jadi seluruh SMK, baik negeri ataupun swasta, harus ada kuota persiapan kelas industri sebesar 35%. Kemudian pendaftaran dan pelayanan. Bapak Ibu, nanti alamat linknya ini mungkin berubah, bukan ppdb.distikjabarprov.id. Tahun kemarin kita menerima 3 link untuk sekolah, ya, sekolah.ppdb, kemudian untuk pendaftar, ya, dan juga untuk web. Nah, kalau tahun ini itu dipastikan hanya akan ada 1 link, ya, tapi masih belum keluar yang mana yang akan dipakai, apakah yang ini ppdb.distikjabarprov.go.id. Tapi kita tunggu saja karena sedang perbaikan ya di dalam sistem menunggu dari validasi dari JDS. Kemudian sekolah tujuan, jadi boleh melaksanakan Bapak Ibu offline ya pendaftarannya. Offline itu artinya datang langsung ke sekolah, luring. Ya, bukan offline tanpa menggunakan sistem, bukan. Tapi datang langsung ke sekolah bagi yang terkendala jaringan internet. Ya. Kemana daftarnya? Ke sekolah pilihan ke-1. Itu harus ya, harus ke sekolah pilihan ke-1. Kemudian waktunya adalah kalau online atau daring itu dari jam 8 sampai jam 8 malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi untuk tatap muka langsung ya atau luring itu sekolah bisa membuka dari jam 8 sampai jam 14 ya untuk pelayanannya. Ini batal ya Bapak Ibu ya, tidak jadi terlaksana berbagai macam kendala. Memang dulu rencananya ada dari Maret akun sudah siap dibagikan, tetapi ini di luar ini mungkin terlalu banyak hal yang terlibat. Ini kita lanjut. Nah, ini di jadwal tahap 1. Bapak Ibu, tahap 1 tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni ya. Untuk SMA itu afirmasi, penilaian tugas, dan prestasi nilai rapot dan kejuaraan. Kemudian untuk SMK, afirmasi, penilaian tugas, prestasi nilai rapot dan kejuaraan, prioritas terdekat, dan persiapan kelas industri, serta pengadaan tes minat dan bakat untuk program kalian tertentu. Sedangkan untuk SLB, calon peserta didik di SLB mendaftar ke SLB sesuai dengan kebutuhan khususnya atau ke sekolah umum. Ya. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 12, nah ini yang baru di dalam jadwal PPDB, yaitu masa sanggah verifikasi. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Masih terdengar, Pak. Baik. Terima kasih. Agak repot ya karena memang single on ya Pak ya. Jadi mohon bisa mengikuti walaupun ya masa ngantuk nih jam siang. Nah, perbedaan tahun ini adalah ini Pak di dalam jadwal. Kalau dulu tidak ada kita masa sanggah verifikasi. Dulu itu adanya adalah validasi ya atau verifikasi itu 2 hari tertentu ya khusus. Nah, sekarang itu tidak ada. Gantinya adalah ini masa sanggah verifikasi. Artinya dengan tidak adanya masa validasi, maka Bapak Ibu panitia di satuan pendidikan memiliki kewajiban mulai sejak tanggal 6
Ya, jadi mulai di tanknya dibuka pendaftaran PD tahap 1, maka pada saat itu pula Bapak Ibu sudah memiliki kewajiban untuk segera melakukan verifikasi berkas secara online. Gitu, dari tanggal 6 ya. Nah, paling telat setelah-telatnya setiap pendaftar maksimal Bapak Ibu terverifikasi adalah 1 kali 24 jam. Ini peringatan dari distrik provinsi karena banyak keluhan ke Ombudsman terkait dengan banyaknya peserta didik yang belum terverifikasi pada saat itu. Sehingga ini dikeluarkan. Tetapi ini hanya masa sanggah verifikasi Bapak Ibu. Bukan hasil ya, bukan pengumuman. Nah, seperti apa konsepnya? Waktu yang diberikan untuk masa sanggah ini adalah kepada pendaftar adalah untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi jika ada yang salah untuk diperbaiki oleh verifikator. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya begini Bapak Ibu, kita flashback ke 2021, bukan 2022. Dulu kita menggunakan web ticketing. Nah, sekarang juga sama. Misalkan Bapak Ibu di satuan pendidikan, pada saat tanggal 6 verifikasi, tanggal 7 ada masyarakat atau peserta didik CPD yang lapor, Pak, ada dokumen saya yang salah, saya mau memperbaiki. Silakan Bapak Ibu panitia bagian verifikasi ini melakukan validasi. Jika memang itu sesuai, ya sesuai dengan apa yang diuploadkan dan memang dia salah, ya itu silakan dokumentasikan dan di list. Lalu buatkan surat permohonan kepada panitia PPDB provinsi, ya secara tertulis. Ya, data-datanya yang dokumennya apa, namanya siapa, nomor pendaftaran berapa, salahnya apa, benarnya apa, ya di dokumennya itu. Kemudian harus ditandatangani oleh kepala sekolah, minimal oleh ketua panitia PPDB. Untuk yang lain tidak berhak untuk menandatangani itu. Dan ini wajib Bapak Ibu ya ditandatangani. Kenapa? Untuk mengeskalasi sebagai dasar bagi teman-teman helpdesk provinsi untuk mengeksekusi perbaikan ini. Itu satu. Yang kedua, pada saat tiketing, Bapak Ibu tolong mencantumkan nomor telepon WA yang aktif Bapak Ibu. Ketika ada dokumen yang kurang setelah diperiksa oleh tim provinsi, maka bisa koordinasi via telepon untuk mempercepat komunikasi. Itu ya. Dan Bapak Ibu juga secara otomatis harus memiliki nomor telepon peserta didik yang melakukan perubahan itu, perbaikan. Supaya apa? Bisa memberikan pelayanan informasi kepada peserta didik kalau ada dokumen yang kurang atau approve sudah disetujui sehingga peserta didik bisa melakukan pendaftaran ulang terhadap pendaftarannya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan masa sanggah ini. Masa sanggah ini berlaku di tahap ke-1 dan juga di tahap kedua. Kemudian poin 13 sampai 15 ini adalah pemeriksaan afirmasi KTM. Nanti akan saya jelaskan ini secara detail. Alhamdulillah di sini juga kan ada sebagian dari swasta ya. Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi seperti tahun kemarin. Ya, swasta menjadi bulan-bulanan peserta didik karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Nanti kita coba jelaskan ini secara detail. Kemudian tanggal 16-17 rapat koordinasi, kemudian rapat Dewan Guru. Ingat Bapak Ibu, pada saat rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB, jangan lupa undangan terhadap Bapak Ibu gurunya, ya, dokumentasi, kemudian tanda tangan rapatnya beserta berita acara hasil rapat Dewan Guru dan itu nanti harus diuploadkan di dalam sistem, ya. Kemudian tanggal 20 Juni adalah pengumuman hasil PPDB. Ya, tanggal 21 sampai 23 itu masa daftar ulang tahap pertama. Kemudian tahap kedua yaitu jalur zonasi dan jalur prestasi raport kalau untuk SMK. Masa sanggahnya tanggal 28 sampai 3, kemudian 3-4-nya tes minat bakat bagi SMK, 5 Julinya rapat Dewan Guru, 6 Julinya pengumuman. Nah, dari 6 Juli itu ada waktu. Nah, di sini kita di 26 sampai tanggal 30 tidak semua hari Bapak Ibu. Karena ada libur bersama yaitu tanggal 29 ya, Hari Raya Idul Adha. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa melaksanakan potong kurban sekaligus pelaksanaan PPDB ya di tanggal 30-nya. Kemudian tanggal 6 Juli ini pengumuman dan tanggal 10-11 itu baru daftar ulang tahap kedua.
Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa menyalahi aturan karena di sini sudah termaktub tanggal 10, tanggal 11 untuk daftar ulang tahap kedua. Tetapi kita lihat yang bawahnya bahwa tanggal 12 sampai 14 Juli adalah masa PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ini Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan dari sekarang. Ada panitia PPDB, ada juga panitia PLS untuk segera mempersiapkan program-program PLS, rencana nanti pada saat daftar ulang tahap kedua, teman-teman bisa menginformasikan kepada siswa yang diterima, diharapkan bisa memaksimalkan di tanggal 10 untuk daftar ulang. Sehingga tanggal 11 Bapak Ibu semuanya panitia bisa memberikan pembekalan kepada siswa-siswa yang lulus ya untuk mengikuti MPLS. Dan tahun ajaran baru 2023 akan dimulai di 17 Juli. Baik, yang ini tidak akan saya bahas sama Bapak Ibu ya. Tapi yang perlu dibahas adalah siswa-siswa CPD yang keterima di tahap ke-1 itu tidak akan bisa melakukan pendaftaran pada tahap kedua. Itu kunci yang harus selalu kita pegang ya. Oke. Ini juga alur sama Bapak Ibu ya, nanti bisa dipelajari. Alur PPDB tahap 2 juga sama. Ya, ini untuk yang alur PPDB SLB juga. Ya. Nah, ini saya coba bahas sedikit terkait poin nomor 1. Ya, jalur nomor 1 adalah afirmasi KTM ya, PDBK dan kondisi tertentu baik SMA ataupun SMK. Mohon di highlight, mohon diperhatikan. Kalau tahun kemarin kita mengharapkan seluruh peserta didik yang KTM itu didaftarkan kolektif. Dan kita juga konfirmasi kepada siswa KTM ketika daftar mandiri itu untuk memilih pilihan ketiga ya, swasta gitu, atau ya pilihan ketiga. Tapi kalau untuk tahun ini justru kita balik Pak ya, justru kita balik, yang peserta KTM harus kita konfirmasi jika mereka memilih pilihan ketiga ke swasta, baik itu SMA ataupun SMK. Pastikan tanyakan kepada anaknya bahwa yakin nggak dia memilih pilihan ketiga. Ketika dia yakin, sampaikan bahwa ketika memilih pilihan ketiga dan dua pilihannya tidak diterima di negeri, maka dia harus siap disalurkan. Dan dia tidak bisa mendaftar pada tahap kedua. Dia harus menerima ketika lulus di pilihan ketiga. Nah, ini tolong di highlight terkait dengan jalur afirmasi Bapak Ibu ya. Jadi tolong ini dicatat dengan baik. Jadi pilihannya adalah kalau mau disalurkan itu harus memilih, kalau SMA 2 SMA negeri dan 1 swasta. SMK itu 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian jika tidak mau disalurkan. Tapi kalau mau disalurkan, maka pilihan ketiganya harus diisi. Atau pilihan keduanya ada yang memilih swasta, misalkan kalau pengen disalurkan. Karena hatinya misalkan sudah yakin, optimis pengen ke swasta itu. Dan Bapak Ibu perlu diketahui juga teman-teman swasta ya, mumpung saya ingat bahwa PPDB itu bukan hanya milik negeri Bapak Ibu, tapi swasta juga. Justru ini mari kita sama-sama teman-teman swasta ya, SMA dan SMK swasta, mari manfaatkan kesempatan PPDB ini sebagai ajang promosi ya, ajang promosi sekolah Bapak Ibu, ikut andil dan eksis di dalam penerimaan peserta didik. Sehingga nanti mereka akan tahu dan sekolah swasta Bapak Ibu itu akan muncul dalam pilihan peserta didik nanti ya, pada CPD itu akan muncul nama sekolah Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mengikuti, yang swasta tidak mengikuti PPDB ini, maka nama sekolahnya nggak akan muncul di dalam PPDB. Jadi kami sangat berharap teman-teman di swasta bisa ikut andil besar dalam proses PPDB di 2023 ini. Untuk yang lain Bapak Ibu sama ya, tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kemudian untuk seleksi juga Bapak Ibu sama, ya tidak ada perubahan yang signifikan di sini. Pelimpahan kuota juga ini sama seperti tahun kemarin Bapak Ibu dilakukan oleh sistem ya, baik aplikasi itu secara otomatis. Alur yang tadi juga sama ya. Nah, pemilihan sekolah bagi afirmasi KTM, ini penegasan kembali bagi yang tadi. Calon peserta didik afirmasi KTM SMA dapat memilih sekolah dengan ketentuan 2 SMA negeri bagi yang tidak bersedia disalurkan ke sekolah lain oleh dinas. Yang kedua,
2 SMA negeri, dan 1 SMA swasta bagi yang bersedia disalurkan oleh dinas. Calon peserta didik afirmasi KTM SMK dapat memilih sekolah dengan ketentuan 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian bagi yang tidak bersedia disalurkan oleh dinas. Tapi yang ini ada 1 SMK negeri dan 2 program keahlian, 1 SMK swasta bagi yang bersedia disalurkan oleh dinas. Ya, penegasan dari yang tadi saya sampaikan. Dan ingat bahwa calon peserta didik yang sudah diterima jalur KTM melalui penyaluran tidak dapat mendaftar kembali di tahap kedua. Jadi teman-teman swasta ini bisa di-highlight juga, ini bisa sebagai kata kunci untuk mengunci teman-teman yang KTM yang sudah daftar di PPDB. Itu. Nah, ini proses seleksi penyaluran afirmasi KTM, mudah-mudahan tidak serumit tahun kemarin. Ya, alur PPDB yang CIBI. Nah, ini nanti coba saya jelaskan sedikit terkait dengan CIBI. Nah, ini. Cerdas istimewa, bakat istimewa merupakan anak yang memiliki kemampuan dan intelijensi di atas rata-rata atau memiliki daya kreativitas tinggi, ya. Dan dia memiliki IQ di atas 130. Waduh, Pak, dari mana kita buktinya? Ya, dibuktikan dari hasil asesmen dari ahli psikolog. Tadi pada saat sosialisasi internal ada pertanyaan, Pak, ini membutuhkan biaya. Bisa enggak? Kasihan kalau ada KTM yang PDBK atau yang CIBI. Nah, ini nanti mungkin cabang dinas akan mengeluarkan surat atau informasi. Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan teman-teman SLB untuk menyelenggarakan asesmen ini. Sehingga kita bisa berdasar dari teman-teman SLB pada saat mengeluarkan surat asesmen ini. Yang lainnya sama Bapak Ibu. Ini juga untuk nilai sama ya, tidak ada perubahan. Untuk yang SMP MTS juga sama, nilainya hanya kelompok A dan kelompok B saja. Ini juga sama seperti tahun kemarin. Ini sama Bapak Ibu. Oke. Nah, terkait dengan zonasi kecamatan, kami dari KCD Wilayah 4 khususnya, mohon maaf memang karena ini terjadi kredit dulu di tahun 2022 ketika kami mengajukan penambahan irisan, ternyata tidak termaktub di dalam Pergub. Dan tahun ini Pergub tidak berubah, maka otomatis yang kejadian tahun kemarin di 2022, khususnya untuk wilayah Blanakan dan Cilamaya, itu mungkin masih tidak bisa. Tapi nanti tolong selalu koordinasi dengan kami, kita coba mudah-mudahan ada hilal terbaru ya terkait dengan hal tersebut. Oke, ini terkait dengan uji kompetensi sama ya, ini juga sama Bapak Ibu. Alur PPDB ini sama lah, tidak ada perubahan. Oke. Seleksi pada kelas industri. Ini seleksi pada kelas industri bagi sekolah-sekolah SMK yang sudah memiliki kelas industri. Kalau bagi yang baru persiapan, itu silahkan bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Oke. Ini juga tidak ada masalah. Nah, alur pendaftaran bagi luar Provinsi Jawa Barat atau lulusan tahun sebelumnya. Nanti akan ada, seperti tahun kemarin Bapak Ibu, membuat akun mandiri. Ya, bisa membuat akun mandiri nanti bagi mereka yang luar provinsi dan juga lulusan tahun sebelumnya jika tidak terdaftar ya. Atau ketika memiliki permasalahan nanti teman-teman bisa menghubungi helpdesk di tiap kabupatennya atau di tiap jenjangnya. Ini untuk yang luar negeri ya, tadi sudah saya sampaikan. Bagi daftar ulang, nah nanti untuk masalah permasalahan daftar ulang, tolong Bapak Ibu cantumkan di SOP dan cantumkan di web profil PPDB. Bagaimana proses daftar ulang? Ya, diusahakan daftar ulang dilaksanakan secara daring atau online. Ya, kita kurangi untuk masalah luring biar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya. Kemudian pengaduan, ya syarat pengaduan itu sama Bapak Ibu tahun kemarin, cuman kami meng-highlight di sini. Tolong teman-teman yang sekolah yang sudah membuat SK PPID, ya selalu standby, bukan hanya di WA-nya, tetapi di media sosialnya juga. Tolong ketika ada pertanyaan berikan pelayanan kepada mereka yang baik dan juga
tata bahasa yang baik sehingga tidak menyinggung mereka, karena ini banyak sekali laporan dari Ombudsman Bapak Ibu terkait dengan kurang responnya ya, penanganan yang dilakukan baik kepada satuan pendidikan ataupun cabang dinas ya. Walaupun penilaian cabang dinas wilayah 4 tahun kemarin alhamdulillah sangat cukup baik ya dalam hal mengatasi pengaduan ini. Tapi tetap kita jangan berlengah dan tetap kita harus meningkatkan pelayanan kita, karena itu adalah marwah kita. Oke, ini tidak ada masalah. Pelanggaran sanksi juga masih sama, Bapak Ibu. Tolong nanti dibuat fakta integritas ya, panitia, terkait dengan kepanitiaannya. Kemudian alamat untuk pertanyaan ataupun pengaduan, ini bisa Bapak Ibu ini online semuanya, selalu memantau juga terkait media sosial yang diliris oleh Jawa Barat. Ini juga bisa informasi PPDB, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, Bapak Ibu, di tahun ini ada sedikit perbedaan. Kalau tahun kemarin kita hanya pure semuanya di dalam web PPDB. Tetapi sekarang panitia PPDB Distrik Provinsi bekerja sama dengan Diskominfo ya di bidang JDS ya, Jabar Digital Service gitu ya, kalau tidak salah apa center itu. Sekarang sistem PPDB ya itu akan dimuat di dalam aplikasi berbasis Android dan iOS, namanya adalah Sapa Warga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahun ini akan di-launching juga PPDB di aplikasi Sapa Warga. Ya, nanti tinggal diinstalkan di Sapa Warga. Jadi nanti di Sapa Warga itu akan terlihat histori pendaftaran peserta didik. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sering melakukan pembelanjaan di online shop gitu ya, misalkan di Lazada atau di Shopee kan suka ada ya, oh sekarang barang sudah diproses oleh kurir. Nah, nanti mungkin bahasanya adalah masih proses antrian verifikasi misalkan, atau berikutnya misalkan sudah terverifikasi, berikutnya apa. Nah, itu akan ada seperti itu timeline ya di informasi kepada peserta didik. Itu pada aplikasi Sapa Warga di menu Dinas Pendidikan ya, Pendidikan. Sekarang sudah ada 2, nanti akan nambah menjadi 3, yaitu PPDB. Tapi akan di-launching resminya itu tanggal 15 Juni, Bapak Ibu ya. Tanggal 15 Mei, maksud saya tanggal 15 Mei. Dan kenapa Bapak Ibu sampai sekarang akun belum dibagikan, itu karena rencananya di tahun ini teman-teman di Jawa Barat bekerja sama dengan JDS itu akan menyematkan API Maps ya untuk GPS di mobile. Sehingga nanti untuk jarak itu tidak harus lagi titik koordinat, tetapi kata-katanya bisa seperti Sherlock ya, sehingga nanti itu bisa langsung masuk ke dalam longitude latitude-nya. Tetapi itu masih dalam pembahasan, makanya sampai sekarang akun dan link juga belum disampaikan karena belum selesai pembahasan itu. Kenapa? Karena ternyata untuk menggunakan lisensi jembatan itu memerlukan biaya yang tidak kecil gitu ya, dan ini perlu dianalisis ulang ya. Itu gambarannya. Kemudian yang harus saya sampaikan adalah ini ya, juknis PPDB pada satuan pendidikan. Tolong Bapak Ibu ini di highlight juga. Setiap satuan pendidikan wajib Bapak Ibu ya, mau negeri ataupun swasta, menyusun petunjuk teknis ya atau SOP tingkat satuan pendidikan, sekurang-kurangnya harus memuat pertama profil sekolah ya, alamatnya di mana, lokasinya, jumlah kelasnya berapa, ukuran kelasnya berapa. Ukuran kelas harus disampaikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada aturan bahwa jarak antara peserta didik itu kan sekian meter gitu ya. Nah, itu harus disampaikan juga. Ini untuk mengurangi juga kesimpangsiuran terkait dengan kuota nantinya urusannya gitu ya. Digunakan untuk kelas 10 dengan rincian 2 ruangan masing-masing ya. Kemudian informasi PPDB meliputi 1 daya tampung masing-masing jalur PPDB. Tolong ini harus ada. Mekanisme pendaftaran seperti apa? Walaupun di web Jabar sudah ada, tetap di sekolah Bapak Ibu mungkin ada kekhususannya. Contoh misalkan dalam hal seleksi dan lain sebagainya. Persyaratan dan pendaftaran sesuai dengan jalur. Mekanisme seleksi menjelaskan pelaksanaan PPDB, perpindahan tugas yang dijelaskan. Mekanisme pengumuman,
Bapak Ibu melaksanakan gimana? Luring, daring, atau seperti apa? Di mana alamatnya? Dijelaskan. Kapan waktunya? Mekanisme dan persyaratan daftar ulang. Apa yang harus dibawa oleh mereka? Kemana? Apa saja yang harus dibawa dan sebagainya. Mekanisme seleksi pengisian kuota kosong. Why? Apa ini nomor 7? Pengisian kuota kosong. Nanti saya jelaskan ya terkait dengan ini sedikit pada saat nanti penjelasan kuota. Kemudian nomor kontak panitia pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nomor PPID untuk komunikasi masyarakat terhadap sekolah harus dicantumkan dan harus nomor aktif. Ya, berbagai kanal PPDB di website, di Instagram ataupun yang lain, dan tetap untuk selalu merespon dengan cepat. Ya, berbagi pengaduan atau permasalahan PPDB. Ya, ini Bapak Ibu harus tolong di highlight minimal untuk petunjuk teknis harus ada ini. Baik, ini aturannya masih menggunakan aturan yang lama. Kemudian terkait dengan PPID. Kenapa sekarang untuk PPID rencananya harus di SK-kan memang di tahun kemarin, tapi juga akan nanti diberikan pelatihan khusus dari Ombudsman. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak tadi temuan-temuan di lapangan, pengaduan yang kurang cepat direspon ya oleh kita. Nah, ini nanti tolong Bapak Ibu bisa pelajari ya, dan SK-nya SK Panitia dan PPD mohon segera kirimkan kepada kami melalui link yang sudah kami share. Kemudian kriteria persyaratan kejuaraan ini masih tetap sama Bapak Ibu. Ini juga masih sama. Sama ya. Now, dari kemarin sudah ada kayaknya untuk harapan nasional ini. Nah, untuk prestasi kejuaraan sama Bapak Ibu ya. Nah, ini yang beda sekarang. Lebih didetailkan terkait dengan prestasi kejuaraan Paskibra. Karena kan banyak sekali ya, ada media, ada apa gitulah ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dijelaskan ya di sini untuk Paskibra penyekoran kejuaraan ya, tentang konversi penyekoran kejuaraan Paskibra. Sertifikat piagam telah dilegalisir oleh ketua organisasi Paskibra tingkat provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan tingkat kejuaraan yang dilaksanakan. Artinya ini minimal oleh di kabupaten yang tingkat kabupaten berarti oleh kabupaten ya, PPI gitu ya, kabupaten. Nah, ini penskorannya ada juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan. Memang di sini tidak mengakomodir media dan sebagainya, tetapi sudah terakomodir ada juara 1, 2, 3 sampai kepada harapan baik dari tingkat nasional maupun sampai kepada kabupaten kota. Dan ada tingkat perorangan dan bergu. Tingkat perorangan di Paskibra apa? Ya, danton terbaik atau peserta terbaik dan lain sebagainya. Itu mungkin ya. Itu. Oke. Ini kejuaraan lomba di luar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya. Kemenpora atau tadi yang terkait dengan Paskibra juga ini. Oke, masih sama ini kepramukaan. Nah, terakhir Bapak Ibu dari